Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Abdullah Aswad dari kelas PTIKC dengan NIM 2402095010057 akan menjelaskan terkait 3 video materi yang telah diberikan pada mata kuliah teori bahasa dan otomata yang telah saya rangkum menjadi 3, yaitu arsitektur komputasi modern, eksplorasi NFA, mesin more, dan CFG. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu mengamankan kestabilan mesin melalui NFA melalui ekuivalensi NFA atau NFA. Nah, pada sebelah kiri itu ada before-nya pada diagramnya, yaitu pada diagram before kita memiliki NFA dengan epsilon move atau E-move, di mana terdapat panah merah yang berbentuk kilat. Nah, yang dimana itu melambangkan perpindahan state secara instan dari Q1 ke Q2 tanpa membaca simbol input apapun. Ini adalah bentuk instabilitas bagi mesin. Tujuan utama kita di sini itu adalah melakukan ekuivalensi dan penyederhanaan arsitektur. Dan hasilnya ada pada diagram yang kanan, yaitu afternya atau sesudah, yaitu NFA equivalent tanpa E-move. Nah, prinsip ekuivalensinya itu meski wujud kedua NFA ini berbeda, namun keduanya tetap memiliki kemampuan mengenali dan menerima bahasa yang sama persis. Kemudian lanjut pada enclosure, memetakan jalur teleportasi tanpa input. Nah, di sini untuk melakukan konversi tersebut, langkah fondasi yang harus kita lakukan adalah memetakan jalur teleportasi yang menggunakan apa yang disebut sebagai enclosure. Seperti yang bisa dilihat pada yang di kiri, kita bisa melihat gambar enclosure, yaitu yang digambarkan sebagai himpunan dan ada kotak merah putus-putus yang membungkus Q0 dan Q1. Secara definisi, ini adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state secara instan tanpa perlu membaca simbol input. Dan kemudian ada logika dasarnya yaitu sebuah state akan selalu menjadi anggota dari himpunan enclosure-nya sendiri. Karena secara logika, state tersebut bisa memilih untuk diam di tempat. Kemudian, pada langkah awal. Nah, semua rute ini kita wajib mempetakan ke dalam tabel transisi awal seperti matriks di bagian kiri bawah layar. Dan pada langkah awal ini, pembuatan tabel transisi awal NFA ini wajib memetakan seluruh jalur sebagai fondasi perhitungan. Nah, kemudian kita masuk pada formula delta aksen menentukan arsitektur NFA yang baru. Nah, yang seperti yang kita lihat, ada diagram alur yang dimulai dari state awal, lalu kita mencari pijakan awalnya yaitu enclosure. Nah, dari pijakan itu, mesin akan membaca transisi simbol input asal yaitu delta. Nah, sebelum masuk ke situ, dari transisi hasilnya, kita harus mencari jangkauan akhirnya, yang sekali lagi menggunakan enclosure untuk menentukan state tujuan barunya. Nah, bagaimana dengan penentuan final state-nya itu? Nah, aturan final state-nya itu sangat jelas, yaitu final state lama harus dipertahankan dan kita gabungkan dengan state dimanapun yang jangkauan enclosure-nya itu mampu menembus final state lama tersebut. Kemudian kita masuk pada FST, mengubah otomata pasif menjadi penghasil output dinamis. Nah,
perhatikan pada tabel yang di sebelah kiri. FSA itu biasanya memiliki fungsi yang sangat kaku. Nah, di sini tuh fungsinya menerima atau menolak input. Nah, namun FST ini khususnya atau mesin Moore secara dinamis menghasilkan deretan output yang tercetak pada setiap state yang dikunjungi. Kemudian pada mekanisme outputnya, jika FSA di mekanisme outputnya itu. Nah, FSA itu tidak ada atau bisu. Sedangkan FST itu dinamis, tercetak pada setiap state yang dikunjungi. Kemudian ada struktur matematikanya. Nah, FSA itu dibangun dengan 5 tupel matematika. Sedangkan FST itu dibangun oleh 6 tupel. Nah, pada tupel tambahan inilah yang bisa menjadi kunci, yaitu bisa yang kita lihat di gambar yang kanan, yaitu 6 tupel mesin Moore. Yang pertama itu ada Q atau himpunan state. Kemudian yang kedua itu ada saya lupa apa namanya, dari simbol input. Kemudian yang ketiga itu ada simbol delta, yaitu fungsi transisi. Dan keempat ada simbol S, yaitu state awal. Dan kemudian ada yang kelima itu ada simbol delta besar, yaitu himpunan output. Kemudian yang keenam itu ada simbol lambda, yaitu fungsi output state. Nah, di sini kita masuk ke kasus, contoh kasus. Nah, di kasus pertama yaitu mesin Moore sebagai encoder komplement binary. Nah, di kasus pertama ini mesin Moore itu sebagai encoder komplement binary, yaitu tujuan. Nah, tujuannya itu adalah mengonversi nilai binar 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1 secara simultan. Bisa dilihat pada gambar yang kiri, yaitu input tape yang bernilai 0110. Kemudian masuk ke dalam Moore encoder node saat mesin berputar antar Q0 dan Q1. Outputnya itu diekstraksi dan dicatat secara berurutan dan menghasilkan output tape, yaitu 1001. Namun, ada satu pengecualian, yaitu output pertama itu yang muncul secara instan pada initial state sebelum pita input itu dibaca. Secara umum akan diabaikan oleh sistem. Kemudian kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu komputasi analitis sisa hasil bagi modulus 3. Nah, di sini saya ada contoh, yaitu katakanlah angka desimalnya itu 5. Nah, komputer akan pertama-tama itu akan mengonversinya menjadi format binar. Di sini itu format binarnya 101. Berbeda dengan kasus komplement binar yang tadi. Nah, di sini itu untuk komputasi matematisnya itu kita tidak mencatat seluruh output perjalanannya, melainkan mesin akan memproses binar 101 tersebut dan berhenti di Q2. Nah, mesin kemudian mengambil output eksklusif hanya pada state paling terakhir tersebut yang bernilai 2. Nah, ini itu akan membuktikan akurasi mesin karena 5 modulus 3 memang menghasilkan angka 2. Kemudian pada kasus ketiga itu deteksi substring dan pemetaan password rahasia. Nah, pada deteksi substring, mesin itu ditugaskan untuk mendeteksi pola spesifik. Nah, di sini tuh polanya itu ABB, A dan ABB. Nah, jadi polanya itu ABB ya. Dan seterusnya itu akan terus ABB. Nah, alih-alih harusnya biasanya mencetak
huruf, namun mesin akan mengakumulasi deteksinya yaitu menjadi angka biner yaitu 1 tambah 0 tambah 1 yang akan menghasilkan output sama dengan 2. Nah, sementara pada pemetaan password, deretan string biner panjang dipotong dan dipetakan menjadi pengelompokan karakter rahasia. Nah, di sini itu contohnya 110. Nah, itu dipetakan secara statis menjadi kode B. Nah, kesimpulannya itu FST akan memberikan kebebasan mutlak bagi developer untuk mengolah output datanya. Nah, kemudian kita masuk ke CFG atau Context Free Grammar. Nah, CFG ini bertindak sebagai pengatur utama tata bahasa formal dalam pembentukan string komputasi. Nah, bisa diperhatikan pada gambar yang tengah, yaitu gambar yang roda gigi itu. Itu mendemonstrasikan aturan produksi dasar alfa dan beta, atau alfa itu akan menghasilkan beta. Nah, sistem ini menetapkan aturan mutlak. Ruas kiri, yaitu alfa, wajib diisi dengan tepat satu simbol variabel atau harus diisi dengan variabel non-terminal. Tidak boleh lebih. Nah, di sisi lain pada ruas kanan, yaitu beta, komposisinya itu boleh diisi bebas. Boleh berisi variabel, terminal, karakter kosong, ataupun gabungannya. Nah, penurunan ini dilakukan secara terstruktur tanpa peduli dengan konteks di luar variabel tersebut. Kemudian ada peran krusial CFG sebagai gatekeeper kompilator. Nah, fungsi CFG ini sebagai penjaga gerbang atau gatekeeper pada algoritma parser pada kompilator bahasa pemrograman modern. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang kiri itu ada kode Java, yaitu class main int sama dengan 10, menunjukkan sintaks error. Nah, kompilator itu mencegah program anomali untuk dijalankan. Nah, dan pada fokus struktural kompilator CFG ini murni hanya mendeteksi urutan tata bahasa yang legal. Kompilator ini sama sekali tidak mempedulikan kelogisan makna atau semantik dari kode tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada anatomi pohon penurunan atau derivation tree. Nah, untuk memvalidasi asal-usul legal dari sebuah string bahasa, CFG itu memvisualisasikannya melalui anatomi pohon penurunan atau derivation tree ini. Secara matematis, ini adalah graf yang terhubung tidak sirkuler. Di bagian paling puncak, kita menaruh root atau akar, yaitu simbol variabel awal S. Nah, simbol ini kemudian diturunkan dan bercabang ke bawah melewati berbagai node hingga bermuara di leaf atau daun yang berwarna merah. Daun inilah yang berisi simbol terminal di ujung paling bawah yang tak bisa dipecah lagi, yang jika dibaca dari kiri ke kanan akan membentuk string target. Misalnya di sini A, B, B, A. Kemudian kita masuk ke strategi dekomposisi parser. Itu ada dua, yaitu strategi leftmost dan rightmost. Ya, kita masuk dulu pada strategi leftmost derivation, di mana mesin itu akan memprioritaskan pemecahan dan penurunan variabel yang letaknya itu berada di paling kiri di setiap baris produksinya. Sebaliknya pada strategi rightmost derivation itu memfokuskan pada baris kanan pada jalur produksi barisnya. Nah, kemudian di sini kita masuk pada bahaya ambiguitas CFG. Instruksi bermakna ganda.
Pertama itu, nah definisinya itu adalah kondisi fatal di mana satu string dapat diinterpretasikan dengan lebih dari satu makna struktural. Dan adapun syarat ambiguitas terjadi jika ada satu string input tunggal yang ketika dimasukkan ke parsel itu ternyata terbukti mampu menghasilkan dua atau lebih dari struktur pohon penurunan yang bentuknya sangat berbeda. Bisa dilihat dari cabang kiri dan kanan itu tidak simetris sama sekali. Yang di kiri itu BB, sementara yang di kanan itu ada AA. Dampaknya terhadap sistem akan sangat parah. Ini sangat membahayakan dekomposisi kompilator karena instruksi bisa menjadi bermakna ganda dan sama sekali tidak stabil untuk dieksekusi oleh mesin. Kemudian kita masuk pada sintetis, arsitektur utuh komputasi modern. Nah, di sini ada ada fondasi di bagian sebelah kiri, yaitu ada 3. Mulai dari yang pertama itu NFA, E-move conversation atau Epsilon move conversation, yang menjamin kestabilan awal dalam membaca input atau fondasi dasarnya lah. Kemudian di atasnya ada FST atau mesin more. Nah, lapisan ini tuh memungkinkan mesin mencetak output secara dinamis pada tiap-tiap state-nya. Kemudian di paling atas itu ada CFG atau Context Free Grammar. Nah, pada lapisan paling atas inilah CFG itu bertindak sebagai atap pengaman dan menjadi fondasi struktur sintaks pengeliminasi ambiguitas kode. Nah, ketiga elemen-elemen ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu adalah lapisan evolusi arsitektural yang mengubah otomata abstrak menjadi kompilator mutakhir penopang perangkat lunak hingga hari ini. Oke, terakhir sebagai penutup, di sini ada quotes dari Imam Syafi'i, berlelahlah, manisnya hidup terasa setelah berjuang. Nah, ketukunan dalam beda abstraksi logika dan bahasa formal adalah harga dari penguasaan teknologi komputasi masa depan. Baiklah, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.